Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Nama asli pelaku dalam kasus ini belum sepenuhnya diungkapkan oleh pihak berwenang di Tiongkok. Namun berdasarkan laporan media, pelaku ini dikenal dengan inisial Jiao Mumu yang merujuk pada nama keluarga atau marga yang bersifat umum dan anonim. Jiao sebelumnya pernah menikah dengan perempuan dan memiliki seorang anak yang tinggal di luar negeri. Setelah istrinya meninggal, Jiao kemudian hidup sendiri. Kesendirian ini membuatnya berpikiran untuk menyalurkan fantasinya. Jiao kemudian memutuskan pindah dari provinsi lain menuju Nanjing. Ia kemudian mencari teman dan pasangan melalui aplikasi kencan online. Jiao yang seorang lelaki menyamar menjadi seorang perempuan berusia 30 tahun. Ia menciptakan persona online bernama Hongji, atau dalam bahasa Indonesia berarti kakak perempuan. Di aplikasi dating tersebut ia juga mengaku ia adalah janda kesepian dan mencari kehangatan. Agar meyakinkan pria-pria di aplikasi kencan online bahwa ia adalah wanita, Jiao tampil maksimal dengan menghabiskan 2 jam setiap pagi, berdandan dan merias wajahnya secara tebal, dan menggunakan filter agar terlihat feminim. Jiao juga mengenakan wig, pakaian dalam wanita yang membentuk bagian dada, serta pakaian wanita lainnya seperti rok atau gaun. Suaranya sengaja ia ubah agar terdengar lembut saat berinteraksi di aplikasi kencan online tersebut. Ketika melakukan panggilan video dengan pria-pria yang dikenali Jiao dari aplikasi kencan online, Jiao seringkali berpura-pura sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Hal ini dilakukan untuk memperkuat citra janda yang mandiri dan kesepian. Dan pendekatan ini berhasil memikat banyak pria, bahkan dari berbagai latar belakang dan negara, termasuk orang asing. Penampilannya yang feminim serta karakternya yang dianggap mampu menjadi pendengar yang baik berhasil membuat banyak pria tertarik dan bersedia diajak datang ke apartemen milik Jiao. Sebelum datang ke apartemen Jiao yang berukuran sekitar 3x4 meter, Jiao sengaja meminta mereka membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti buah-buahan, susu, minyak goreng, dan tisu. Jiao mengatakan kepada pria-pria tersebut, ia tidak ingin dibayar. Ia murni hanya mencari kehangatan dan kasih sayang, serta teman untuk berkomunikasi setiap harinya, bukan keuntungan materi. Hal ini yang kemudian membuat para pria merasa istimewa dan seolah-olah mereka adalah pasangan yang datang berkunjung pada Jiao. Ketika para pria tersebut datang ke apartemen Jiao, tak sedikit di antara mereka yang terkejut. Ada yang langsung pergi meninggalkan Jiao, dan ada juga yang memukul Jiao setelah menyadari bahwa mereka telah ditipu. Namun yang sangat mengejutkan, banyak di antaranya yang tetap melanjutkan interaksi dengan Jiao, bahkan sampai melakukan hubungan terlarang antara sesama laki-laki. Video-video ini kemudian dijual Jiao di situs-situs video dewasa, termasuk platform berbayar seperti OnlyFans, dengan harga sekitar 150 hingga 300 yuan, atau sekitar Rp300.000 hingga Rp600.000. Penyamaran yang dilakukan Jiao ini berlangsung dari tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2025. Hal ini terungkap ketika beberapa orang dari korban video dewasa yang direkam oleh Jiao secara diam-diam melaporkan video pribadinya telah disebar ke internet oleh Jiao. Atas laporan tersebut, polisi Tiongkok lantas melakukan penyelidikan dan menangkap Jiao pada tanggal 5 Juli tahun 2025. Ia kemudian didakwa atas dugaan penyebaran materi dewasa. Polisi merilis kasus ini ke publik pada tanggal 8 Juli tahun 2025 dan meminta agar masyarakat berhenti menyebarkan video dewasa tersebut dan menghapusnya dari internet. Media Tiongkok kemudian heboh dengan adanya pemberitaan ini. Berdasarkan informasi yang tersebar, netizen menemukan 1.691 video konten dewasa yang tersebar di dunia maya dengan pria-pria yang dikencaninya selama 3 tahun, yakni dari tahun 2022 hingga tahun
2025. Dari 200 lebih pria yang berhasil diidentifikasi oleh polisi sebagai korban dalam penyebaran video tersebut, mereka mengaku mengetahui bahwa Jiao atau yang dikenali mereka sebagai Hongji merupakan seorang laki-laki. Namun, mereka tetap melanjutkan interaksi karena mereka merasa Jiao berhasil memenuhi kebutuhan emosional mereka dengan berperan sebagai pendengar yang baik dan memberikan dukungan psikologis. Beberapa di antara mereka ada yang dilaporkan kembali ke apartemen Jiao beberapa kali di hari lain setelah pertemuan pertama mereka. Kasus ini kemudian viral dan menjadi perhatian publik mencapai 200 juta pencarian. Video-video dewasa yang direkam oleh Jiao secara diam-diam juga tak luput menjadi pencarian. Beberapa pria yang menjadi pasangan Jiao dalam video tersebut berhasil diidentifikasi oleh netizen. Tak sedikit di antaranya yang diketahui adalah pria beristri, pria yang telah bertunangan, atau pria yang memiliki kekasih perempuan. Pria-pria yang berhasil diidentifikasi ada yang merasa bangga dan menjadikan keviralan video dewasanya sebagai parodi. Ada juga yang mengeluhkan mereka diceraikan oleh istrinya dan diputuskan oleh tunangan atau pacar perempuannya setelah kasus ini viral. Dan tak sedikit yang membantah bahwa mereka adalah orang dalam video tersebut. Tak hanya itu, beberapa di antara mereka diketahui menderita HIV, salah satu penyakit menular yang hingga saat ini tak ada obatnya. Dan berdasarkan laporan dari berbagai klinik kesehatan, terjadi peningkatan pemeriksaan penyakit HIV setelah viralnya kasus ini. Beberapa spekulasi menyebutkan kemungkinan korban dari Jiao lebih dari jumlah video-video yang ditemukan di internet, yakni 1691. Hal ini dikarenakan video yang tersebar adalah video para pria yang berhasil diajak melakukan hubungan dewasa oleh Jiao, sementara yang menolak dan memilih kabur tidak dipublikasikan oleh Jiao. Desas-desus yang beredar menyebutkan lebih dari 8.000 pria yang kemungkinan menjadi korban Jiao. Buntut dari penangkapan Jiao oleh kepolisian memungkinkan Jiao dihukum penjara antara 3 hingga 10 tahun lamanya. Namun hukuman ini bisa lebih berat dan bahkan bisa berujung pada hukuman mati jika Jiao terbukti sengaja menyebarkan penyakit HIV kepada pria-pria yang dikencaninya selama 3 tahun tersebut. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah berikutnya. Tetaplah di channel ini.